Kali ini kita akan membahas buku dari Rostapsel. Rostapsel ini sendiri adalah seorang dosen di Australian National University yang memang concern dalam bidang ekonomi politik media di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Buku ini adalah buku kesekian dari Rostapsel sendiri yang pada tahun 2018 kemarin terbit di Indonesia dengan judul Kuasa Media di Indonesia. Tapsel mengambil subjudul Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital. Buku ini sendiri terdiri dari 5 bab disertai dengan pendahuluan dan simpulan di akhir buku. Nah, di pendahuluannya Tapsel mendefinisikan apa yang kemudian disebut sebagai media digital di Indonesia. Kemudian Tapsel mengambil apa yang selalu menjadi pembahasan dalam setiap studi media, yaitu gagasan dari pakar media di Kanada yang bernama Marshall McLuhan. Marshall McLuhan mengatakan bahwa medium adalah pesannya. Berbeda dengan beberapa pakar media yang mengatakan konten adalah pesannya, Marshall mengatakan bahwa medium yang menjadi pesannya. Nah, itu menandakan bahwa perbedaan media komunikasi membawa serta perubahan pesan di dalamnya. Baik itu mulai dari ditemukannya kapitalisme cetak di abad 15 oleh Gutenberg, televisi, surat kabar, radio, hingga yang terbaru di abad 20, internet. Nah, di bab kedua, Tapsel memaparkan para konglomerat digital atau yang kemudian ia sebut sebagai oligark. Oligark ini adalah para ekonom yang mempunyai tendensi politik di dalam perpolitikan Indonesia tentunya. Nah, Tapsel sendiri membagi 8 oligark besar di Indonesia, mulai dari Surya Paloh dengan Metro TV dan seluruh jajaran medianya yang di akhir 2000-an, di akhir dekade 2000-an itu membangun sebuah partai yang bernama Nasdem. Yang kedua adalah Jakob Utama. Jakob Utama adalah pendiri dari Kompas. Tapsel menyebut dia adalah salah satu oligark di Indonesia. Yang ketiga adalah Edi Suratmadja atau yang memiliki saham terbesar di SCTV. Yang keempat adalah Abu Rizal Bakri, pemilik Viva News dan sekarang salah satu TV terbesar yaitu TV One. Yang kelima adalah James Riyadi adalah pemilik dari Berita Satu. Yang keenam ada Hairul Tanjung adalah CEO sekaligus founder dari Transcorp yang memiliki banyak anak perusahaan mulai dari perbankan sampai yang paling terbaru dia melakukan ekspansi ke dalam korporasi media. Yang ketujuh adalah Dahlan Iskan ini dia tidak memiliki media mainstream televisi besar, tapi dia menguasai seluruh perindustrian surat kabar yang berafiliasi dalam satu perusahaan induk yang bernama Jawa Pos. Jadi dalam buku ini Dahlan Iskan dikategorikan sebagai penguasa media lokal. Nah, sementara di bab-bab selanjutnya kemudian Tapsel memberikan alternatif bahwa di tengah kecamuk dari 8 oligark media ini, kita harus mendirikan suatu media anti oligark atau media alternatif. Tapsel menolak untuk mengatakan bahwa media alternatif tersebut adalah TVRI misalnya atau RRI atau Antara News, karena itu adalah media dari negara atau media dari pemerintah. Nah, jika kita kembali kepada The New Trias Politica, jika ada organisasi bisnis, ada organisasi negara di sisi yang lain, organisasi pemerintahan, di samping itu untuk memberikan keseimbangan dari 3 poros kekuasaan baru ini diperlukan civil society. Itu artinya civil society harus mempunyai media independen tersendiri untuk menyeimbangkan antara
tendensi ekonomi dari media korporasi dan tendensi politik dari media negara atau media pemerintah. Nah, salah satu platform yang concern dalam media alternatif itu misalnya sebut saja Kawal Pemilu ORNG. Kawal Pemilu ORNG adalah sebuah media alternatif yang mencoba memberikan masyarakat Indonesia informasi mengenai siapa sebenarnya pemenang Pilpres di tahun 2014. Karena ketika kita flashback ke 2014 terjadi pembagian secara serampangan, bahkan dua kandidat Pilpres tersebut mengklaim sama-sama memenangkan Pilpres pada 2014 lalu. Akhirnya teman-teman dari Kawal Pemilu ORNG yang nyatanya dia adalah seorang warga negara Indonesia yang sementara berada di luar negeri, kuliah dan kerja di luar negeri, dia merasa bahwa ada kemirisan dalam situasi politik dan kaitannya dengan media di Indonesia. Akhirnya dia melakukan sebuah urun daya untuk menciptakan Kawal Pemilu ORNG. Banyak media-media alternatif yang bisa kita jadikan rujukan. Misalnya kreatif media teman-teman dari Nahdlatul Ulama, teman-teman media dari Muhammadiyah, atau bahkan platform yang sementara kami bikin yaitu resensi.co.id. Nah, terakhir Tapsel menyebutkan juga bahwa dalam ekosistem digital data menjadi sebuah aset yang sangat berharga, sehingga kalau kita meng-compare dengan gagasan Scott Galloway dalam bukunya The Big Four, 4 perusahaan yang paling menguntungkan di abad 21 ini adalah Facebook, Apple, Google, dan Amazon. Nah, di Indonesia sendiri, buku ini memaparkan bahwa ada 8 konglomerat atau oligark yang betul-betul menguasai ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, terakhir di kesimpulan bahwa diperlukan upaya kontranarasi untuk kemudian tidak ada penyeragaman informasi dari oligarki. Media alternatif harus hadir untuk kemudian memberikan kontranarasi agar terjadi diversifikasi informasi. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam memilah media mana yang layak untuk dipercaya, dalam hal ini reliable, dan media mana yang tidak layak untuk dipercaya di tengah tsunami informasi, hoax, dan hate speech yang sangat beredar banyak, khususnya di abad digital belakangan ini. Saya kira itu dari buku Rostaspel yang berjudul Kuasa Media di Indonesia. Untuk lebih jelasnya silakan klik link yang ada di bawah ini. Kami akan sertakan resensi buku dari Kuasa Media di Indonesia di website resensi.co.id. Saya tonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.